Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita mulai kembali mengadakan kebaktian berayat di rumah masing-masing di tahun 2021 ini. Mari kita mengawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291. Kita nyanyikan bait 1 sampai 5. Mari bersyukur semua. Mari kita berdoa. Di dalam kemuliaan-Mu kami bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kami sehingga kami boleh memasuki tahun 2021. Kami melaksanakan persekutuan di rumah masing-masing. Kami serahkan persekutuan ini dalam kasih-Mu. Hadirlah berfirman, kami mendengarkan sabda-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan kami, karena semakin mohon di dalam kasih Kristus. Amin. Bacaan kita ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat 8 sampai 15, yang demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa,
mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema yang kita angkat pada ibadah berayat pada saat ini, jangan beriman pada simbol agama. Jangan beriman pada simbol agama. Saudara, program pembangunan jangka panjang Gereja Kristen Jawitan tahun 2017 sampai 2034 diberi tema Mandiri dan Menjadi Berkat. Tema ini merupakan tekad GKJW menjawab tantangan era transisi. Saat dirumuskan, yang dipikirkan adalah transisi akibat kemajuan teknologi informatika dan revolusi industri 4.0. Ternyata, tanpa diduga, tahun 2020 seluruh dunia harus melaksanakan transisi akibat pandemi COVID-19. Sehingga, mau tak mau, siap tidak siap, semua harus melaksanakan new normal. Puji syukur, kita haturkan kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, yang dengan kuasa Roh Kudus, sekalipun tidak kita sadari, telah memimpin kita GKJW Jemaat Blitar pada tahun 2019 menggumuli bagaimana menjadi jemaat yang sehat, berdaya hidup dan menyenangkan dengan menekankan menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan pada tahun 2020 menekankan menjadi orang Kristen yang bebas menurut surat Roma. Semua ini mengajak umat kembali pada hakikat manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah saudara, wawasan yang sudah kita terima pada tahun 2019 dan 2020 kita pergunakan untuk mewujudkan jemaat yang sehat, berdaya hidup, dan menyenangkan di era kenormalan baru akibat pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini. Bacaan kita menceritakan tentang Stefanus. Saudara, Stefanus setelah mendapat tumpangan tangan para rasul, justru
melayani meja, menjadi pelayan cinta kasih. Akibat kuasa dan karunia Roh Kudus, Stefanus melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Kegiatan Stefanus ini mengakibatkan dia diseret ke mahkamah agama. Dengan tuduhan Stefanus menghina Taurat dan Allah. Orang Yahudi, tepatnya orang Yudaisme, menempatkan hukum Taurat dan Bait Allah sebagai simbol yang kudus. Simbol yang kudus itu identik dengan yang kudus sendiri. Menghina simbol yang kudus sama dengan menghina yang kudus. Menghina Allah sendiri. Boleh dikata, orang Yudaisme ini melaksanakan praktek menggereja yang pampat, yang solid. Kalau tidak seperti ini, tidak. Kalau tidak seperti ini, sesat. Kalau tidak seperti ini, menghina Allah. Saudara-saudara, kita hidup berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kita diharuskan mengalami transisi, mengalami penyesuaian, bahkan bisa membentuk ulang konsep bergereja kita. Namun, disadari atau tidak, kita masih terjebak dengan konsep praktek menggereja yang pampat, yang solid, seperti orang-orang Yudaisme yang mengidentikan simbol dengan Allah sendiri. Jika kita ingin menjadi pengikut Kristus yang bebas karena anugerah Kristus, maka kita harus keluar dari praktek menggereja yang pampat, yang solid ini. Kalau tidak ini, tidak. Kalau tidak ini, sesat. Kalau tidak ini, menghujat Allah. Kita harus keluar dari itu. Mari kita seperti Stefanus, dengan karunia dan kuasa Roh Kudus, belajar menjadi gereja yang tidak beriman kepada simbol, tidak terbelenggu dengan aturan-aturan dan tempat ibadah, tetapi menjadi gereja yang menjawab perubahan, supaya Kristus tetap menjadi Raja kita. Tuhan memampukan dan menyertai kita. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku.
Semoga ku hidup senang bersamanya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih. Ibadah berayat di awal tahun ini, Tuhan mengajak kami tidak menyembah Allah sebagai kekuatan yang membelenggu, tetapi Allah yang berkarya dan hadir di dalam perubahan. Supaya kami tidak menyembah simbol-simbol, tetapi sungguh-sungguh menyembah Allah. Kami serahkan keluarga, kami serahkan pekerjaan, kami serahkan semua rencana kehidupan kami dalam kasih-Mu. Kami percaya Engkau di depan kami, Engkau akan menghantar kami kemanapun Tuhan menghendaki kami berjalan. Ampuni kekurangan kelemahan kami, dan kami serahkan semua rencana kami di tahun ini dalam kasih Tuhan. Jadikan kami berani bersikap untuk berada di tengah perubahan bagi kemuliaan Tuhan, sehingga kehadiran gereja-Mu boleh dialami oleh semua orang. Kalau malam nanti kami beristirahat, kami serahkan semua dalam kasih-Mu, karena hanya kepadamu kami berserah. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.